kita sudah istilahnya waza-waza itu apa ya? Dibela-belain ya, ngeluarin duit, tenaga, waktu. Kita jadi profesor takut-takut Pak, boleh nggak Pak? Izinkan saya pergi itu, atau minta jadi bos misalnya kan. Udah, kita sudah berusaha kalau kita untuk datang jadi tamu spesial Allah. Kalau kita sudah datang itu tinggal tunggu saja ini apa istilahnya, sajian hidangan dari Allah. Tiap orang benar-benar berbeda. Ada yang nggak tahu lebay apa enggak, saya nggak tahu ya, tapi insya Allah ya kalau kita istilahnya menyadari bahwa kita lagi jadi tamu spesial Allah, nanti banyak hal-hal yang kalau dipikir-pikir luar biasa gitu. Nanti saya akan share satu cerita yang saya sangat-sangat tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Terus gimana ceritanya ya? Hati-hati bahasa saya ceritanya hati-hati. Pergerakan aja. Online ya, update status. Jadi ini ya gambaran besar tentang haji itu, sehingga jika disimpulkan ya, pertama pilar agama Islam. Jadi kita tuh hidup beragama Islam kalau bisa segera disempurnakan. Jadi kita menghabiskan sisa umur kita itu dengan agama yang telah sempurna pilarnya. Itu cita-citanya di situ. Daripada kita menghabiskan misalnya ya, kita umur misalnya sekitar 60 tahun. Tapi kita 40 tahun nunda-nunda haji, terus ambil haji, sisa 20 tahun. Jadi istilahnya kita berislam dengan pilar yang sempurna itu cuma 20 tahun. Iya enggak? Sayang sekali gitu. Sedangkan kalau kita sudah paham istilahnya ini sangat penting, kalau bisa kita umur 20 tahun ya, misalnya haji, sisa 40 tahunnya kita sudah dengan pilar yang lebih sempurna. Ditambah lagi ini tadi, kita sudah terlatih secara fisik dan batin untuk beribadah. Terus kita sudah mengenal Muslim, kemudian kita rasakan kok saya nggak keluar ya katanya, bukan sajian, apa sih sebenarnya? Jamuan. Sama juga ya itulah dari Allah. Jadi kita tuh merasakan kedekatan yang berbeda daripada kita tidak pernah pergi haji. Yang penting kita habiskan sisa 40 tahun kita dalam keadaan ikhlas, sehingga haji itu harus mudah. Tulisannya itu kayak gini ya. Gitu. Banyak sekali, bahkan lebih dari 5 poin ini, banyak sekali keuntungan dari haji. Jadi seandainya kita diberi kekuatan untuk mengumpulkan dana untuk kesehatan, maka jadikanlah haji ini salah satu cita-cita kita utama dan nomor 1, prioritas nomor 1. Nanti setelah itu insya Allah hidup kita sudah dengan bekal yang jauh lebih baik gitu. Next, sedikit share tentang gambaran haji. Insya Allah banyak foto. Karena ini istilahnya courtesy apa bahasa Indonesia-nya? Koleksi hak cipta copyright. Ada yang tahu artinya courtesy nggak? Hak milik begitu. Dengan hak milik. Ini Mokah. Bukan, ini cuma wallpaper. Nah, ini brother Ibung Farid Triawan, ada yang kenal nggak? Dengan Mas Bayu. Jadi Jam gadang ya. Ada jam gadang. Ini di belakang itu ada kayak Big Bang yang besar sekali. Ini jam terbesar di dunia, lebih tinggi dari gunung. Jadi secara umum hampir dimanapun kita berada di sekitar Mekah itu kelihatan. Pertama kalau azan, ujungnya itu kelip-kelip. Jadi orang dari kejauhan, oh waktunya azan, kiblatnya sana, gitu. Dan langsung tahu, karena kelihatan. Kita mau di mana aja itu kelihatan ujungnya minimal. Oh kiblatnya sana, gitu. Skytree segmen. Ini luar biasa. Dan bawahnya pakai lampu. Bayangin aja berapa harga betul gitu. Nah, ini Mas Gung sama ibunya. Di sini
tinggi. Masjidil Haram itu sangat besar ya. Dan secara umum kita bisa pergi ke tempat-tempat kayak di atas ini. Jadi ya lumayan banyak foto-foto bagus. Jadi ini orang itu akan sebanyak ini yang saya bilang pusatnya di sini. Itu tuh tidak ada celah antar manusia. Jadi sangat-sangat lebih parah dari main Indonesia. Di main Indonesia saya nggak pernah terangkat gitu ya. Kaki saya pernah terangkat. Oh, oke. Ini berarti ya, lebih tinggi lagi. Orangnya gede-gede. Nah ini yang sa'i. Tuh lihat aja ujungnya nggak kelihatan jauh kan. Dan itu di tengah-tengah harus lari kecil gitu. 7 kali. Bayangkan kalau sudah tua ya harus kayak gini. Enak kalau muda. Datang sampai sini, naik di sini ada bukit, terus turun lagi, terus sama lagi gitu. Sebelahan. Nah ini acara suara. Padat banget ya. Di sini ada polisinya. Haji ya gitu. Suka dimarahin di sini. Ada yang kadang dipukul kepalanya. Jangan, nggak boleh. Karena ini banyak yang istilahnya bid'ah. Yang tidak ada tuntunannya. Satu aja. Misalnya aja, tawaf itu kita nggak boleh menyentuh dinding Ka'bah kecuali dinding yang sebelah sana. Pada saat hampir habis putaran baru boleh disentuh. Terus kalau bisa mencium baru mencium. Kalau tidak ya itu tidak wajib. Nah masalahnya ini juga penting ya. Kalau nanti pergi ke haji itu memang harus banyak belajar. Kalau enggak nanti seperti saya agak menyesal. Karena banyak yang saya baru tahu setelah istilahnya yang berkali-kali gitu. Oh ternyata begitu. Jadi banyak sekali bid'ah di sekitar sini. Kita harus tahu, terus apa yang harus kita lakukan juga harus tahu. Kalau kita tidak bekali dengan itu, ya agak sayang gitu ya, tidak optimal nanti haji kita sudah keluar uang banyak, sudah keluar waktu. Nah, ini salah satu suasana yang menarik. Pas haji itu laki-laki dengan perempuan, istilahnya dengan apa ya? Khilafiah mungkin ya. Itu boleh bersama. Aslinya kalau normal kayak hari ini nih misalnya, normal itu ada tempatnya akhwat, tempatnya ikhwan yang terpisah. Tetapi untuk haji saja dibolehkan bersama gitu. Karena mungkin ya dari segi mudaratnya kalau misalnya terpisah susah ketemu dan lain-lainnya. Jadi ya agak-agak heran juga waktu sholat di depan wanita. Misalnya atau sebelahnya wanita gitu. Nah, seperti itu. Kalau ketahuan askar itu di Kenapa? itu nggak boleh sebenarnya ya. Kalau ketahuan askar itu diusir kan? Enggak, kalau haji sudah nggak diapa-apain. Sudah istilahnya ya mau gimana lagi gitu. Udah lulus gitu. Nah, cuman yang jelas di itu tuh pas di sini. Kalau di sini kalau bisa pas mau dekat-dekat azan wanita disuruh ke belakang keluar dari sini. Cari tempat yang wanita atau di soft keluar yang di sini. Gitu. Jadi sekitar 10 menit sebelum azan itu tawaf udah mulai berhenti. Orang sudah mulai disuruh bikin soft gitu yang melingkar ya. Melingkar. Tapi banyak aja yang bandel ya itulah. Kita lihat karakteristik muslim seluruh dunia banyak yang bandel. Apalagi yang rebutan ini ya. Mencium hasil aswad. Kan 10 menit sebelum itu sudah suruh mundur-mundur minggir. Begitu polisi yang lihat sini ada yang masuk. Woi langsung nih gitu lagi. Pokoknya ya gitu. Begitu ada kesempatan. Nah, orang yang sholat di sekitar sini begitu sholat selesai baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung terbang gitu ya. Nah macam-macam. Jadi kita akan istilahnya lumayan apa ya? Terenyuh. Bikuri. Iya macam-macam lah itu. Nano ya, manis asam-asam ngeliat kayak gitu. Ini saya harus gimana misalnya? Apa itu benar apa enggak gitu kan? Terus, nah ini di lantai bawah itu tadi tempat tawaf, itu kan orang semua rapat. Apalagi di dekat sana itu lebih parah lagi. Nanti itu Foto apa? Mana foto apa? ya. Nah, selanjutnya Jadi ibu-ibunya nggak bisa ngeliat. kenapa? Ada TV bang. Kameranya Itu. kan? Ah. Ini atau mungkin nggak terlalu jelas.
Terus di Folder ta'aruf. Mina. Saraf gak folder. Nah ini kalau yang semalam ikut Habib ini Syekh Nimatullah. Nah, Dia masih hidup, masih sehat, masih haji tiap tahun. Sudah haji 90 kali kalau Umurnya 117 tahun. sudah haji 90 kali. Nah ini di kemahnya seperti ini kira-kira di Mina ya. Dan Mina itu banyak sekali kemah di tengah gunung seperti itu. Bendera Jepang. Nah, di dalamnya ini kita manggilnya Uje Sadelani sedang memberikan apa ya tausiah pada jemaah Indonesia. Mochi versi. Dan ini rekan-rekan lain juga Bangladesh, Pakistan bersama kita ya. Masih muda-muda semua, jadi kita yang kalah. Terus ini lempar jumroh, oh, gedungnya kayak mall gitu. Besar sekali. Terus ini dulu katanya cuma tongkat gitu, cuma tiang tongkat, sekarang udah dibikin besar sekali jadi biar nggak berdasar-dasaran biar nggak ada luka segala macam. Batu pokoknya dilempar ke sini, Allah Akbar, apa gitu. Terus berhentak masuk bawah, kumpul sendiri. Dari bilang Ya, jadi gini kita itu ya tinggalnya tempat kayak gini, nginepnya. Jadi kalau istilahnya nggak sabaran atau pengennya yang empuk-empuk atau apa, ya, latihan. yang tersiksa. Belum lagi, kenapa? Ya. Nanti dia sendiri kalau jalan banyak Latihan di sini, latihan di sini. Belum lagi bajunya cuma 2 helai kain kan, Perbanyak mabitnya. masuk angin lah atau apa, nah, pokoknya seru lah. Angin. Mas enak kalau masih muda. Masuk angin pas muda enak. Iya, enggak langsung. Selanjutnya haji adalah di Arafah. Jadi mungkin tidak sesuai bayangan ya. Arafah kan kita mikirnya di padang lupa gitu, menghadap ke kiblat. Tapi ternyata ya banyak perkemahan gitu. Banyak juga yang di dalam perkemahan. Tapi AC ya. nggak ber-AC juga. Ya ada sih anginnya, cuma nggak menatakan terbuka seperti ini. Banyak yang sambil berdiri. Kebanyakan pas berdiri itu pas sudah mau mendekati mau jam maghrib. Misalnya mau jam habis ini. Kalau sambil berdiri. Wukuf ya. Nah, itu pas sudah mau nih, bayangan sudah miring ya, matahari sudah mau condong. Karena kalau seharian mungkin capek juga gitu ya. Berdiri. Soalnya di sini doa sangat diijabah. Jadi sebelum kesana itu udah siapin doa. Yang paling akhir ya. Titipan. Tinggal dibaca titipan juga. Dapat jodoh. Kadang-kadang titipan itu doanya bagus. Ya Allah saya juga ini. Hidup. Seperti doa titipan juga. Lumayan. Oh yang ini Jadi ada ide ya. Kadang-kadang kan doa apa ya? semua. Iya. Nah, nanti selesainya maghrib tapi sampai sini lumayan agak lama karena itu tadi di sana itu nggak kayak Jepang. Jepang itu jelas jamnya ketat gitu ya, kapan pergi kapan. Ini sama sekali nggak bisa kayak gitu. Apalagi kalau ada kecelakaan dan lain-lain karena transportasi pun luar biasa gitu ya. Jadi kita itu nunggu itu berapa jam ya? Ya pokoknya mau berjam-jam itu udah gak ada bedanya lah. Mau nunggu 1 jam, mau nunggu 5 jam itu gak ada bedanya. Harus sabar. Jadi sabar itu salah satu sabar dan takwa. Nah, bakal yang harus kita bawa. Sampai sini udah nunggu lama-lama, naik bis sampai sini tidur di atas batu coba. Oh. Ya kita kasih alas lah, alas apa gitu. Tapi ini di Musdalifah 1 malam ya. Ambil 1 malam di Musdalifah, semua orang tidur di alas terbuka gitu. Atasnya langit ya. Langit. Untung nggak hujan ya. Kalau hujan ya tinggal pakai payung sih. Terus, Mukanya. nah ini toiletnya ada tapi antrinya masya Allah. Itu juga harus sabar gitu ya. Jadi luar biasa fisik dan batin.